Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan dan mobilitas sosial. Pengertian pendidikan itu sendiri, seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu sendiri seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya jalur pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan juga pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal, yang lebih dikenal sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Pendidikan ini dapat dikategorikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah lanjutan, hingga ke perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki peraturan yang tegas dan mengikat, serta kurikulum yang telah dirancang yang terkadang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tiap-tiap jenjang pada pendidikan formal sangat berkaitan karena siswa yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi apabila tidak menempuh jenjang ke sekolah yang sebelumnya. Misalnya, seseorang ingin bersekolah di SMP, maka dia harus bersekolah di sekolah dasar terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi salah satu syarat mutlak di antara berbagai syarat lainnya bagi siswa untuk dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah penyelenggara pendidikan di luar sekolah atau yang berada di lingkungan masyarakat, seperti kursus, lembaga bimbingan belajar, dan balai latihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwasanya pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengganti apabila seseorang tidak mampu menempuh pendidikan formal, maka dia dapat menempuh pendidikan non-formal demi berkelangsungan hidupnya. Penambah berarti apabila seseorang yang telah menempuh pendidikan formal dan ingin menambah ilmunya melalui pendidikan non-formal adalah tidak dilarang. Sedangkan pelengkap berarti pendidikan sepanjang hayat berlaku bagi setiap orang untuk selalu melengkapi pendidikannya baik formal maupun non-formal. Seperti seseorang dapat mengambil program pendidikan non-formal dalam sajian paket A setara dengan SD, atau B setara dengan SMP, atau C yang setara dengan SMA atau SMK. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam lingkup keluarga seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 13 yang menyatakan bahwasanya pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggara pendidikan informal ini sangat fleksibel dan tidak terikat dan terbatas oleh waktu, dan prosesnya berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari pendidikan itu sendiri diantaranya memberantas kebodohan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menolong anak untuk menjadi bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya dan memberantas salah pengertian. Hal ini dimaknai bahwa pendidikan mampu mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda kebudayaan. Pendapat lain juga ada yang menyatakan bahwasanya
Pendidikan memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai transmisi kebudayaan. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu transmisi pengetahuan dan keterampilan dan transmisi sikap. Transmisi pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial, dan penemuan teknologi. Sementara transmisi sikap, nilai-nilai dan norma-norma tidak hanya terbatas pada mengajarkan kepada anak bagaimana belajar, melainkan juga bagaimana cara menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peran sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Dan yang keempat, inovasi sosial. Dan juga yang kelima, perkembangan kepribadian pada anak. Selanjutnya, pengertian tentang mobilitas sosial itu sendiri merupakan gerakan individu dari suatu proses sosial ke posisi sosial yang lain dalam struktur sosial. Mobilitas sosial ini juga bisa diartikan sebagai perpindahan dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya yang lebih tinggi atau sebaliknya. Selanjutnya, konsep dan teori mobilitas sosial. Konsep mobilitas sosial. Terdapat 2 macam mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal dan juga mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal dibagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas antar generasi. Secara umum, mobilitas antar generasi berarti perubahan status yang dicapai seseorang yang berbeda dari status orang tuanya. Kemudian, mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan status yang dialami seseorang semasa hidupnya. Mobilitas integrasi terjadi dalam satu generasi yang sama. Selanjutnya, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu merupakan perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah atau turun naik dalam masyarakat yang berbeda dengan sebelumnya. Seseorang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu yang didasarkan atas golongan sosial, kekayaan jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian terkait sistem mobilitas sosial itu ada 2, yaitu mobilitas terbuka dan juga mobilitas tertutup. Pada masyarakat feodal berlaku sistem mobilitas tertutup, di mana dalam sistem ini posisi sosial seseorang sudah ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti pekerjaan orang tua, posisi sosial orang tua, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat dengan sistem mobilitas terbuka, posisi sosial seseorang ditentukan terutama oleh usaha dan prestasi dirinya. Anggota masyarakat memiliki peluang untuk dapat meningkatkan status sosialnya melalui kerja keras, usaha, maupun prestasi dari mereka sendiri. Kemudian cara untuk melakukan mobilitas sosial. Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas dapat melalui 1. Perubahan standar hidup. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Dan yang ketiga, perubahan tingkah laku. Perubahan standar hidup. Kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara otomatis, melainkan akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi yang akan mempengaruhi peningkatan status. Yang kedua, perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal lama ke tempat tinggal yang baru, atau dengan cara merekonstruksi tempat tinggalnya yang lama menjadi yang lebih megah, indah, atau yang lebih mewah. Dan yang ketiga, perubahan tingkah laku. Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya. Dan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga pakaian, ucapan, minat, dan lain sebagainya.
Selain itu, terdapat pula beberapa cara lain untuk melakukan mobilitas sosial, di antaranya dengan perubahan nama. Yang kedua, pernikahan. Peningkatan status sosial ke tingkat yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui pernikahan. Dan yang ketiga, bergabung dengan asosiasi tertentu. Seseorang dapat meningkatkan status sosialnya dengan cara bergabung pada salah satu organisasi tertentu. Selanjutnya, teori mobilitas sosial. Yang pertama, teori Martin Lipset dan Hans Z. Better. Ini tentang mobilitas sosial yang difokuskan pada penyebab dan dimensi mobilitas sosial. Penyebab pertama adalah supply dari posisi status yang tidak terisi. Dan kedua adalah terjadinya pergantian peringkat. Dalam pemikiran yang sederhana, kita dapat membayangkan bahwa dalam setiap pergerakan mobilitas sosial ke atas pada suatu masyarakat, pasti akan ada pergerakan ke bawah. Mobilitas sosial menurut Lipser dan Semberg terdiri dari 4 dimensi, yaitu ranking okupasi, kemudian ranking konsumsi, ranking kelas sosial, dan juga ranking kekuasaan. Ranking okupasi itu sendiri merupakan indikator yang bersifat umum dalam sertifikasi sosial. Para peneliti berpendapat bahwa pekerjaan merupakan salah satu faktor penting yang membedakan keyakinan, nilai, norma, kebiasaan, dan kadang ekspresi emosional. Ranking konsumsi yang merujuk pada gaya hidup. Orang-orang yang memiliki gaya hidup dan praktis yang kurang lebih sama dapat dikatakan berada dalam kelas konsumsi yang sama. Cara yang paling tepat dalam menghitung indeks konsumsi kelas bukanlah dari penghasilan total, melainkan dari penghasilan yang dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural. Ranking kelas sosial. Seseorang individu dapat dikatakan berada dalam kelas yang sama dengan individu yang lain jika mereka menerima individu yang lain itu secara sama dan memiliki hubungan. Ranking kekuasaan. Dimensi ini merujuk pada hubungan peran berupa hubungan otoritas dan kekuasaan yang melibatkan posisi subordinat di satu sisi dan subordinat di sisi yang lain. Mereka meyakini bahwasanya kekuasaan merupakan kendaraan mobilitas sosial. Yang kedua, teori dari Ralph Telaah Turnell. Teori ini mengaitkan sistem pendidikan di Amerika dan Inggris dengan mobilitas vertikal di kedua negara tersebut. Asumsi yang melatar belakangi pemikiran Turner adalah bahwa sistem kelas yang terbuka yang ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah umum membuka peluang bagi lahirnya mobilitas vertikal. Selanjutnya, teori Pitrin-Sorokin terkait dengan kesempatan atau peluang mobilitas. Sorokin berpendapat bahwasanya dalam suatu masyarakat tidak semua orang mempunyai kesempatan yang benar-benar sama dengan orang lain untuk dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Teori ini mendefinisikan mobilitas sosial secara luas sebagai perpindahan orang dalam ruang sosial dalam mempelajari mobilitas sosial. Perhatian kita tidak hanya tertuju pada perpindahan posisi sosial individu-individu, tetapi juga pada konsekuensi dari perpindahan tersebut bagi kelompok-kelompok sosial dan struktur sosial secara keseluruhan, di mana individu-individu tersebut berpindah. Sekolah dan mobilitas sosial. Pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial. Pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial, karena fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyeleksian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pendidikan menjadi sinkron yang dengan tujuan mobilitas sosial.
karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Peran pendidikan terhadap mobilitas sosial di Indonesia. Mobilitas sosial dalam suatu masyarakat tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial. Peran pendidikan nasional harus dapat mewujudkan diri untuk menjadi sarana atau media mobilitas sosial, sehingga harus menekankan pada pemerataan kualitas pendidikan pada penelitiannya. Beberapa hal hubungan antara sekolah dan mobilitas sosial yaitu di antaranya yang pertama, kesempatan pendidikan. Kesempatan pendidikan ini banyak ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain kedudukan atau status sosial masyarakat. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan. Kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, akan tetapi tidak semua orang berkualifikasi tinggi dalam pendidikan mendapatkan yang cocok dengan pekerjaannya. Jadi secara singkat, hubungan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional sebagai salah satu faktor perubahan sosial atau pengembangan kompetensi peserta didik. Perubahan-perubahan yang dimaksud diantaranya pengembangan kemampuan, baik intelektual maupun interaksi sosial, pembentukan watak, pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat di mata bangsa lain, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.